Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Mari kita mulai kebaktian kita pagi hari ini. Adapun pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin.
Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di surga, di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, doa merupakan hal yang penting bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen dan juga sebagai anak-anak Tuhan. Doa itu hidup dan berkuasa. Doa adalah pembuka jalan bagi terjadinya suatu mujizat dan merupakan terobosan dari kuasa Tuhan serta membuka jalan bagi malaikat Tuhan untuk naik turun dari surga ke bumi. Ketika Daniel berdoa serta berpuasa, Tuhan memerintahkan malaikat Gabriel untuk turun ke bumi, menjumpai Daniel, memberitahukan sesuatu. Bapak Ibu saudara sekalian, doa merupakan komunikasi yang diciptakan oleh Tuhan sendiri supaya kita dapat berhubungan dengan Tuhan. Kita tahu pada mulanya itu merupakan satu aktivitas, boleh dikatakan, yang dimunculkan oleh Tuhan sendiri. Ketika ada di Taman Eden, Tuhan selalu menghampiri, menemui Adam. Di dalam kehidupan sehari-hari, Adam bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, jangan kita anggap sepele ya, dengan doa, karena doa satu hal yang sangat penting, dan itulah satu-satunya dan satu-satunya cara yang dapat menghubungkan kita kembali kepada Bapa di surga. Satu keinginan ya, satu kehendak yang Tuhan miliki untuk kita ini dapat bersekutu dengan Dia. Apa manfaat bagi kita untuk doa itu? Doa bukan hanya merupakan satu hubungan ya, komunikasi antara kita dengan Tuhan saja, tetapi doa juga memberikan kekuatan kepada kita ketika kita dalam kelemahan ya, bukan kelemahan tubuh saja, tapi kelemahan kondisi kita. Satu contoh, pada malam terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Dia berdoa di Taman Getsemani. Bapak Ibu saudara sekalian, doa juga memberikan kuasa adi kodrati. Di dalam Matius pasal 21 ayat 21 sampai dengan 22, di situ diceritakan iman untuk memindahkan gunung. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 17, di situ juga dikatakan doa orang yang percaya besar kuasanya. Doa memberikan kuasa untuk mengusir setan. Di dalam Matius 17 ayat 21. Doa juga memberikan kuasa untuk membangkitkan orang mati.
Itu bisa kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 21, 2 Raja-Raja 4 ayat 33 sampai dengan 35. Doa juga memberikan kuasa untuk menyembuhkan sakit, memberikan pengampunan dosa di dalam pasal 5 ayat 15. Doa juga memberikan hikmat kepada kita. Doa merupakan bahan bagi kita untuk kekuatan pribadi kita. Bapak Ibu dan kalian kasih Tuhan. Namun demikian, satu hal yang perlu kita ketahui di dalam doa ini, janganlah sekali-kali kita mempunyai angan-angan untuk seolah-olah aku mau menjadi pahlawan doa. Karena apa? Seperti tadi dikatakan dalam Matius pasal 6 ayat 6. Apabila kamu berdoa, masuk ke dalam kamar, tutup pintunya, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Bapamu yang ada di surga. Ini menunjukkan satu maksud, supaya jangan kita menonjolkan atau memamerkan bahwa diri kita sedang berdoa. Karena apa? Seperti dikatakan di sini, hendaklah kita menyembunyikan diri kita. Yang terpenting adalah supaya kita ini berhubungan, berkomunikasi, berhadapan muka dengan Tuhan, bukan untuk dilihat oleh orang. Di situ dikatakan, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Itu sebabnya jangan kita mengharapkan satu keinginan mempunyai nama pahlawan doa atau raja doa barangkali, tapi hendaklah kita menjadi pendoa yang tersembunyi. Kita berdoa untuk sesuatu, untuk kepentingan atau keperluan sesuatu, berdiri di belakang layar. Ibaratnya seperti seorang sutradara. Keberhasilan sebuah film, sandiwara, ataupun mungkin apa saja, drama, tidak lepas daripada peran daripada sang sutradara. Tapi sutradara itu dalam film itu tidak tampak. Yang tampak adalah para pelaku dalam drama, sandiwara, ataupun pembuatan film. Nah, begitu pun juga dengan kita. Jangan kita ingin tampil sebagai pahlawan doa. Ingin tampil, akulah yang berdoa. Seorang ibu dia berdoa bagi anaknya yang waktu itu hidupnya tidak karu-karuan, sampai pada akhirnya anak itu masuk penjara karena penggunaan obat terlarang. Suatu hari sang ibu itu sakit dan akhirnya meninggal dunia. Si ibu itu meninggal dunia tanpa dia bisa melihat pertobatan anaknya, yang selama itu dia doakan bertahun-tahun supaya anaknya itu bertobat, meninggalkan jalan hidupnya yang salah. Tetapi sampai akhir hidup ibunya, anak itu belum bertobat. Bahkan ketika ibu itu meninggal, anak itu masih ada dalam penjara. Apa yang terjadi? Sekian tahun setelah si ibu ini meninggal, anak itu baru bertobat. Dan akhirnya anak itu menjadi seorang penginjil. Dia menjadi seorang penginjil di dalam penjara. Dia keluar masuk penjara bukan karena kesalahannya, tapi dia keluar masuk penjara untuk berkhotbah, menginjil kepada orang-orang yang ada di dalam penjara. Nah,
Itu satu contoh peran doa yang dalam hal ini dilakukan oleh seorang ibu. Dia tidak ingin tampil, dia menyembunyikan diri, ya, tidak ada orang yang tahu, bahkan dia sendiri tidak bisa melihat pertobatan anaknya. Tetapi doa si ibu ini dihargai oleh Tuhan. Itulah Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Bila kita menjadi pendoa setiap waktu, dalam keadaan apapun, apa yang Tuhan tampilkan di depan kita, situasi seperti apa yang kita ini saat ini lihat, biarlah kita berdoa. Tidak usah kita berteriak-teriak, tidak usah kita menggebu-gebu, tetapi yang penting di dalam kesendirian kita dengan Tuhan, itulah doa yang tersembunyi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami ucapkan syukur kepadamu. Sampai saat ini Engkau masih tetap setia menyertai kami. Engkau mengajarkan kepada kami apa yang patut kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menjalin hubungan komunikasi dengan Tuhan di dalam doa kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Bapa
kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, menyerahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden dan serta jajarannya Tuhan, campur tangan dalam memimpin negara ini. Kami menyerahkan jemaat-Mu Cangkiran Tuhan, Bapak Pendeta beserta keluarganya Tuhan yang akan memberkati, melindungi ya Tuhan, menyerahkan anak-anak-Mu yang masih dalam pendidikan secara online Tuhan, Engkau beri kesabaran kepada orang tua yang mendampinginya. Kami menyerahkan COVID Tuhan, biarlah COVID ini segera berlalu ya Tuhan, sehingga kami merindukan ibadah secara normal ya Tuhan. Berdoa untuk kesejahteraan dan kesehatan untuk jemaat-Mu yang ada di Cangkiran ya Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup bagian kita pada hari ini. Biarlah damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal mengawali hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, shalom, damai turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Shalom, shalom,